Selamat siang Bapak Ibu Guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur bagi Dia yang sudah memberkati kita satu minggu ini. Dalam proses belajar mengajar dari rumah bagi para siswa dan para guru yang mengajar dari rumah dan kami-kami yang mengajar dari sekolah. Semuanya Tuhan sudah tolong. Mari kita tutup minggu ini dengan bersama-sama memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Pemazmur berkata seperti ini saudara. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Kidung Jemaat 397. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Puji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Mari Bapak Ibu Guru dan para siswa kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa, puji syukur bagimu Tuhan. Setelah kami satu minggu ini Engkau telah berkati dalam belajar mengajar. Kami bersyukur ada kesempatan kami berbakti memuliakan Engkau. Memuji Engkau, menyembah Engkau. Terlebih istimewa lagi kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan Engkau juga berkenan atas penyembahan kami. Terlebih lagi Engkau berkenan memberikan suara hati-Mu bagi kami melalui firman Allah yang akan kami dengarkan nanti. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami hari ini. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapa di surga dan dalam kuat kuasa Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang istimewa saudara, bahwa harta yang istimewa dalam hidup kita adalah kitab suci. Kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Ku dihibur olehnya
susah dan lelah, dan diajar beriman atas maut pun ku menang. Sukacita yang bakal diungkapkan olehnya, kitab suci hartaku tak ternilai hargamu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Khotbah atau renungan pada saat ini mengambil tema berani menjadi seorang pemimpin. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila Tuhan menyertai di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua, pimpin kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari Hakim-Hakim 4 ayat 5 sampai 10 yang bunyinya seperti demikian. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak kami yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam hidup ini pasti ada rintangan, ada permasalahan, ada kesulitan. Dan biasanya rintangan, permasalahan, dan kesulitan sering membuat kita tidak berani menghadapinya. Bahkan sering membuat kita mengeluh, kemudian terpuruk. Kemudian merasa hidup ini menjadi tidak ada artinya lagi. Seakan-akan tidak ada orang lain lagi yang dapat menolongnya. Saya menonton sebuah film berjudul Overcomer. Film ini menceritakan seorang pelatih basket SMA. Dalam turnamen tahunan, tim yang dipimpinnya kalah. Dia punya optimis bahwa pada turnamen tahun depan, ia dan timnya akan dapat memenangi turnamen itu. Tapi harapan itu tidak sejalan dengan kenyataannya. Di kota di mana sekolah itu berada, ada sebuah pabrik besar. Dan banyak orang tua anak-anak sekolah itu bekerja di pabrik itu. Pabrik itu tutup dan akan dipindahkan ke kota lain. Ini menjadi goncangan bagi sebagian besar orang tua anak-anak SMA itu. Terutama orang tua dari para pemain basket sekolah itu.
Para orang tua dari anak-anak pemain basket itu harus pindah dari kota itu, yang otomatis anak mereka juga harus pindah sekolah. Ini menjadi guncangan bagi tim basket sekolah itu. Tim basket sekolah itu tidak lagi bisa dipertahankan dan bubar. Ini membuat kecewa pelatih basket itu karena dia punya obsesi untuk menjadi juara di turnamen tahun depan. Tapi karena pelatih basket itu seorang guru yang diandalkan oleh sekolah itu, maka ia dipertahankan untuk tetap berada di sekolah itu. Ia kemudian diminta oleh kepala sekolah untuk melatih seorang anak perempuan pelari cross country. Ia sangat kecewa sekali, apalagi uang gajinya dipotong 10%. Nah, pada satu hari pelatih ini bertemu secara tidak sengaja dengan seorang pasien di rumah sakit. Dalam sebuah percakapannya, pelatih itu mengeluh apa yang terjadi pada sang pasien itu. Kemudian dia bertanya kepada sang pelatih, apa yang terpikirkan secara langsung kalau ditanya siapakah dirimu? Pelatih itu menjawab, saya adalah seorang pelatih basket yang tidak punya tim lagi. Saya seorang Amerika. Saya seorang Kristen. Sang pasien itu berkata lagi, identitasmu akan terikat pada apapun yang kau berikan hatimu. Suatu yang menarik dari pernyataan identitasmu akan terikat pada apapun yang kau berikan hatimu. Kita bisa mengartikan apa yang menguasai pikiran kita itu akan menjadi identitas kita. Ini juga yang terjadi pada Barak. Barak adalah seorang yang sudah mendapat perintah Tuhan untuk bergerak melawan Sisera, panglima Kanaan. Tuhan sudah memberikan janji penyertaannya kepada Barak untuk dapat mengalahkan Sisera. Tuhan sudah maju di depan Barak. Tapi apa yang terjadi? Apa yang menguasai pikiran Barak pada waktu itu? Ternyata yang menguasai pikiran Barak pada saat itu adalah ketidakpercayaan diri untuk menjadi seorang pemimpin dari Bani Naftali dan Bani Sebulon untuk melawan pasukan Sisera itu. Ini membuat Barak tidak mendapat kehormatan pada perang itu. Barak tidak menunjukkan identitasnya sebagai pengikut Tuhan, tapi seorang yang tidak percaya diri. Bukan berarti Barak tidak beriman. Barak beriman, tapi imannya bukan menjadi nomor satu. Banyak orang Kristen, tapi tidak juga menunjukkan identitas sebagai orang Kristen. Mengapa? Karena mereka tidak menempatkan Tuhan atau Tuhan Yesus sebagai yang utama dalam hidupnya. Mereka menempatkan dirinya, menempatkan keinginannya, menempatkan pergumulannya dan permasalahannya yang menguasai pikirannya. Ini yang menyebabkan ketika menghadapi persoalan akan terpuruk atau tidak percaya diri. Meskipun mereka percaya ada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, ketika kita mendapat masalah, maka kita akan meratapi dan menyesali mengapa semuanya harus terjadi pada diri kita. Keimanan kita sering hanya menjadi teori saja dan tidak dapat diaplikasikan. Pikiran kita tidak pada kuasa Tuhan Yesus yang dapat mengatasi segala sesuatu dan memberikan kemenangan. Pikiran kita dilemahkan oleh ketakutan atau permasalahan yang dibangun oleh diri kita sendiri. Tapi kalau kita menempatkan Tuhan Yesus di tempat yang utama dalam hidup kita, maka kita akan percaya bahwa Tuhan Yesus telah maju di depan kita untuk menolong dan memberikan kemenangan kepada kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Pada saat ini kita belajar dari Barak yang tidak berani menjadi seorang pemimpin karena ketidakpercayaan diri.
Menjadi seorang pemimpin itu harus punya keberanian untuk menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang utama. Tuhan Yesus harus menjadi identitas kita sebagai pemimpin. Maka Tuhan Yesus akan maju di depan kita dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Mari kita menempatkan Kristus sebagai yang utama dalam hidup kita dan menjadi identitas kita sebagai pemimpin yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama naikkan doa syafaat kita hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini, dan Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, memberkati seluruh rangkaian ibadah kami hari ini. Dan biarlah firman yang sudah kami dengar hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau bersama-sama Tuhan menaikkan syafaat kami. Kiranya Engkau terus ya akan campur tangan memberkati sekolah kami Tuhan, Semak 1 BPK Penabur. Tuhan terus menolong para guru, para karyawan, dan kami semua para siswa yang belajar. Tuhan memberkati dan Engkau berikan kesehatan yang cukup atas kami semuanya. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang terus menolong para pemimpin bangsa kami, supaya dalam penyelesaian COVID-19 ini Tuhan, hikmat Allah terus menyertai para pemimpin bangsa kami. Terpuji nama Bapa. Kami juga mau berdoa menyerahkan orang tua kami, sanak saudara kami, teman-teman kami semuanya. Walaupun secara fisik kami sulit untuk bertemu, tapi kami percaya di dalam Tuhan semuanya dalam penyertaan dan berkat-Mu yang melimpah dan cukup atas kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita bersama-sama dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, saatnya kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita bersama-sama nyatakan dalam iman kita, ingat akan nama Yesus, Kidung Jemaat 344. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya. Sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bapak Ibu Guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan berdoa memohon berkat daripada Tuhan. Syukur bagimu Tuhan kalau sudah menolong seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kami kembalikan segala pujian syukur bagimu, hormat kemuliaan untuk Engkau ya Tuhan kami. Dan kami semua mau melanjutkan seluruh aktivitas kami dan seluruh kehidupan kami. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan dan bimbingan Roh Kudus menyertai kita sekalian
dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau kita boleh menutup minggu ini dengan berbakti kepada Tuhan. Atas nama sekolah, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Teddy Sutanto yang sudah melayani kita melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Bapak di GKI Cimahi. Dan Bapak Ibu sekalian, serta para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita hari ini selesai, dan mari kita lanjutkan seluruh aktivitas kita dan kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.